Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnawati, NIM D02200033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian abstrak, pendahuluan dan tinjauan pustaka dari sebuah artikel yang berjudul Uji Kelayakan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Teknik Animasi 2 Dimensi berbasis Adobe Flash. Pada bagian abstrak terdapat tujuan dari penelitian, kemudian metode yang digunakan, subjek penelitiannya, dan teknik pengumpulan data serta hasil dan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif teknik animasi 2 dimensi pada standar kompetensi, menguasai cara menggambar kunci untuk animasi dengan kompetensi dasar, menjelaskan syarat animasi dan mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian research dan development, dan proses pengembangannya menggunakan model pengembangan multimedia development cycle. Nah, subjek dari penelitian ini adalah para siswa kelas 11 multimedia di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara. Nah, analisis yang digunakan menggunakan analisis alpha testing dan beta testing. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh kelayakan media pembelajaran interaktif teknik animasi 2 dimensi berdasarkan ahli media masuk dalam kategori sangat baik dengan rata-rata skor keseluruhan aspek 4,41 dan presentase kualitas media 8,09%. Berdasarkan ahli materi masuk dalam kategori sangat baik dengan rata-rata skor keseluruhan aspek 4,21 dengan presentase kualitas media 84,5%. Berdasarkan uji coba siswa atau respon, media pembelajaran ini masuk dalam kategori baik dengan rata-rata skor keseluruhan aspek 3,78 dengan presentase kualitas media 76,55. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi ini sangat layak digunakan untuk pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, sekarang masuk pada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan terdapat latar belakang dan rumusan masalah dan tujuan. Nah, latar belakang ini media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi yang telah berhasil dikembangkan di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta adalah media pembelajaran interaktif yang berisi teks, grafis, foto, audio, video, animasi, musik, narasi, dan interaktivitas yang diprogramkan berdasarkan teori pembelajaran yang dapat digunakan untuk belajar mandiri maupun belajar bersama guru. Nah, tujuan dilakukannya pengembangan media tersebut guna menunjang kegiatan belajar mengajar dan proses belajar di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, khususnya untuk mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi. Nah, kemudian menurut Wahono 2006 mengusulkan 3 aspek penilaian media pembelajaran, yaitu aspek rekayasa, perangkat lunak, aspek desain pembelajaran, dan aspek komunikasi visual. Untuk mengetahui kriteria tentang kualitas media pembelajaran dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kemudahan navigasi, kandungan kognisi, penyajian informasi, integrasi media, estetika, dan fungsi keseluruhan. Aspek tersebut merupakan aspek utama dalam media pembelajaran dan merupakan suatu komponen yang saling berkaitan. Nah, berdasarkan penelitian permasalahan tersebut, peneliti berencana akan melakukan pengujian media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi dengan melakukan penilaian terhadap aspek media maupun materi. Pengujian ini diharapkan dapat menghasilkan media pembelajaran interaktif yang layak dan siap digunakan dalam pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini
adalah bagaimana memenuhi ketersediaan media pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash pada standar kompetensi dan bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran interaktif teknik animasi 2 dimensi berbasis Adobe Flash. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran interaktif dan mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash pada mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi. Selanjutnya adalah bagian tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat hasil-hasil dari penelusuran penelitian terdahulu. Setelah penelitian melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki terkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Rizkayansyah dengan judul penelitian pengembangan aplikasi media pembelajaran interaktif teknik bermain piano berbasis multimedia di Lembaga Kursus Musik Etnitro, Yogyakarta. Nah, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa tingkat validasi pengembangan aplikasi pembelajaran interaktif dari ahli materi sebesar 60,34 pada kategori layak. Kemudian dari ahli media mendapat skor 89 pada kategori sangat layak. Sedangkan untuk penilaian dari siswa mendapat skor 92,1 yaitu pada kategori sangat layak. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembelajaran interaktif teknik bermain piano berbasis multimedia layak digunakan untuk media pembelajaran. Nah, kemudian relevansi dengan penelitian tersebut adalah mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash, metode penelitiannya, model pengembangannya, dan pengujian kualitas media yang digunakan. Kemudian dari penelitian kedua yang dilakukan oleh Nyoman Udayana dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran multimedia model tutorial pada mata pelajaran animasi 3 dimensi untuk siswa kelas 12 program keahlian multimedia di SMK Negeri 3 Singaraja. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pengembangan media pembelajaran model tutorial pada mata pelajaran animasi 3 dimensi tersebar 39 pada kategori sangat positif, 77% positif, 23% ragu-ragu, 0%, negatif 0%, dan sangat negatif 0%. Nah, relevansi dengan penelitian tersebut adalah mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia, metode penelitian, model pengembangan, dan pengujian kualitas media yang digunakan. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Aulia Ahmad Nur Utomo dengan judul pengembangan media pembelajaran IP address berbasis web untuk siswa kelas 11 teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah ini model pengembangannya yaitu waterfall dan produk media berbasis website. Nah, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chandra Agustina dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran teknik animasi 2 dimensi berbasis Adobe Flash untuk siswa kelas 11 multimedia di SMK Muhammadiyah Prambanan. Nah, relevansi dengan penelitian tersebut adalah mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash, metode penelitian, model pengembangan, dan pengujian kualitas media yang digunakan. Selanjutnya dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardani Pramono dengan judul pengembangan media pembelajaran interaktif pembuatan presentasi berbasis Flash untuk mata pelajaran kompetensi keahlian multimedia kelas 11 di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Perbedaannya dengan penelitian tersebut
yaitu pengujiannya yang dinilai sebagai kelayakannya adalah efektivitas, efisiensi, dan kepuasan yang telah dipaparkan dalam paket kuesioner dan teknik pengumpulan datanya dengan metode kuesioner. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis software Adobe Flash pada mata kuliah pembangkit tenaga listrik jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Dan relevansi dengan penelitian tersebut ialah hanya meneliti validasi yang dikembangkan dan metode pengujiannya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pradipta dengan judul penelitiannya yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis software Adobe Flash, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan materi elektro listrik untuk kelas 11 MIPA dan IPS di SMA Negeri 3 Singaraja. Relevansi dari penelitian tersebut ialah penelitian tidak melakukan uji coba pemakaian dan produksi massa, yang hanya sampai dengan revisi produk. Nah, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nur Hidayati dengan judul penelitian efektivitas pembelajaran menggunakan multimedia Adobe Flash CS6 terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Juruk Sewon. Nah, relevansi dari penelitian tersebut ialah dari metode penelitiannya, pengujian dan sampel yang digunakan dengan teknik cluster random sampling. Nah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan mengenai bagian abstrak pendahuluan dan tinjauan pustaka dari suatu artikel ilmiah. Sekian dan terima kasih.